Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Nah, belakang saya ada green screen. Hari ini kita akan melakukan tutorial bagaimana cara setting PIP ya, dan juga chroma key, juga sedikit tentang logo pada RGB Link Mini Pro. Tapi untuk firmware upgrade yang terbaru, ya, karena firmware upgrade yang lama itu cara setting PIP-nya itu agak sedikit susah. Tapi RGB Link sudah melakukan development ya dengan mengupgrade firmware yang terbaru. Saya kasih lihat di sini. Kalau kita lihat, kita masuk ke setting device version ya, kita bisa lihat di sini MCU-nya sudah 1.18 ya, ini yang terbaru ya, videonya 1,56. Nah, untuk bisa mengikuti tutorial video kali ini ya, teman-teman mungkin bisa upgrade firmware dulu ya. Untuk firmware upgrade-nya bisa di-download di website RGB Link ya. Oke, setelah firmware upgrade sudah dilakukan, maka kita bisa lanjut ya. Di sini videonya saya akan mencoba melakukan tutorial cara melakukan PIP. Oke, saya kasih lihat untuk poin saya di sini. Sebelumnya saya akan membuka USB out-nya menjadi preview agar teman-teman bisa melihat jelas input-input saya dan bagaimana cara saya melakukan penyetingan. Ya. Oke, saya masuk ke video out. Untuk webcamnya ganti jadi preview. Oke. Nah, saya akan jelaskan sedikit input-input apa saja yang saya punya ya. Pertama adalah ini dari laptop saya, input 1 ya. Input kedua adalah kamera PTZ ya, RGB Link ya, sekarang menghadap ke saya, belakangnya green screen. Dan input terakhir adalah input nomor 4 untuk dokumen kamera Ever ini untuk menunjukkan semua apa yang saya lakukan di sini ya, di unitnya. Oke. Nah, saya akan buka dulu presentasi saya, cuma satu halaman ya. Ini adalah step cara setting PIP. Oke, nah step pertama adalah pastikan dulu input yang mau digunakan. Ya, di sini kita bisa tahu pasti ada 2 input yang harus kita lakukan kalau PIP ya. Input pertama adalah presentasi ya, dan yang kedua adalah untuk kamera saya. Jadi saya harus pastikan dulu inputnya apa saja yang mau saya gunakan. Jadi input yang mau saya gunakan itu adalah HDMI 1 dan HDMI 2 ya. Nah, layar di belakang ya, itu kita harus asumsikan menjadi layer A ya. Layar yang di depan ya, harus menjadi layer B ya. Jadi ada 2 layer ya, kita harus pastikan layar mana yang di belakang dan layar apa yang di depan ya. Jadi yang di belakang kita sebut A, yang di depan kita sebut B ya. Nah, untuk melakukan PIP dan menjurus ke chroma key ya, jadi kita harus memastikan kalau kamera kita yang belakangnya green screen, karena green screen ini mau kita hilangin ya. Jadi dia harus di depan. Ya, kita harus pastiin itu dulu ya. Jadi layar belakang adalah layar presentasinya kita. Itu adalah layar E ya. Jadi input nomor 1 adalah E dan input nomor 2 ya, karena dia harus taruh di depan karena green screen yang mau kita potong. Jadi dia harus jadi B. Jadi HDMI 2 adalah B ya. Itu dulu ya, kita samakan persepsi dulu. Jadi A itu adalah layar yang di belakang adalah laptop, layar B adalah layer yang di depan ya, adalah green screen-nya yang harus kita potong untuk bagian green screen-nya. Nah, sesudah kita memastikan itu ya, HDMI 1 adalah layer E, HDMI 2 adalah layer B. Nah, kita sekarang masuk ke settingan PIP. Oke, coba lihat di input 4 ya. Ini saya lagi nyeting langsung di sini. Saya klik PIP dan saya nyalakan fitur PIP-nya ya. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Ini jangan khawatir. Kita pastikan dulu kita masuk ke layout preset ya. Kita bisa milih preset apa saja yang kita mau di sini ya. Kita bisa milih yang seperti ini, di tengah, samping ya. Contohnya saya ambil preset ini misalnya ya. Nah, gimana caranya saya bisa memastikan untuk layer tadi ya. Nah, cara setting layer tadi adalah saya harus memastikan dulu nih, saya pilih salah satu layout, tapi jangan yang terakhir ya. Ini bukan PIP.
Jadi selain yang paling terakhir. Jadi misalnya saya pilih ini. Oke, sekarang sebenarnya posisinya sudah benar. Jadi untuk presentasi layernya sudah layer A di belakangnya. Yang di depan adalah layer dari sisi dokumen kamera. Tapi kita maunya yang di depan itu adalah kameranya kita, ya. Jadi cara settingnya adalah saya masuk ke PIP, masuk layout preset, kembali. Nah di sini pas di sini ini kita lihat ya, posisi yang sedang menyala ini green ini adalah posisi nomor 4. Makanya posisi B-nya itu sedang muncul yang input 4. Jadi kita untuk mengganti dari input 4 menjadi input 2, kita klik. Dia terlalu lama ya. Saya masuk lagi PIP, preset. Oke, di sini kita klik nomor 2 ya. Oke. Nah, sebenarnya ini chroma key-nya on ya. Jadi saya matikan dulu chroma key-nya biar bisa lebih jelas. Oke, kita masuk ke PIP lagi, kita nyalakan PIP-nya. Nah, sekarang posisinya sudah benar ya. Karena tadi kita gantikan input 4 menjadi input 2 ya. Nah, bagaimana jika ada terjadi kesalahan untuk layer A-nya? Oke, kita untuk mengubah dari input yang di depan yang B menjadi A adalah kita melakukan ini. Kita masuk ke PIP, set. Nah, di sini karena posisi sedang green yang nomor 1, berarti ini posisi sudah A nih ya. Kita untuk mengganti jadi posisi B adalah kita tekan preset sekali. Maka sekarang yang aktif itu adalah preset B karena sekarang nomor 2 yang aktif kalau di B. Kalau kita ganti inputnya, maka dia akan berubah ya. Di sini kita bisa ubah inputnya. Nah, kan untuk B itu kita maunya adalah green screen. Jadi posisinya sudah benar. Jadi untuk kita mengubah ke yang layer A-nya, kita klik S sekali. Oke, nah sekarang green. Nah, kita bisa ubah sama. Kita tinggal ganti input mana yang mau kita jadikan background ya. Nah, kebetulan kita maunya HDMI 1 kan untuk jadi background. Nah, posisi begini sudah benar ya. Jadi setelah sudah selesai, kita tinggal keluar dari menu. Nah, kita sudah selesai untuk mengatur PIP ya. Oke, sekarang kita masuk pada menu adjust ya. Di sini di PIP ini ada menu adjust. Jadi kita bisa setting scale dan crop ya. Scale itu dimana kita bisa ngatur posisi layer yang kita mau ya. Misalnya sekarang kita mau menggeser posisi layer yang nomor 2 ya, yang B ya ke mana saja ya. Jadi kita tinggal klik menu di PIP ya, kita klik adjust. Nah, kita menggunakan joystick ini, kita bisa atur posisi yang kita mau untuk menu layer B-nya ya. Misalnya kita ingin taruh di sebelah bawah ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi scale ya. Kita bisa ganti posisinya di mana aja dan memperbesar atau memperkecil. Oke, misalnya kita ingin memperbesar layer tersebut, kita taruh agak atas sedikit. Misalnya di sebelah sini. Kebanyakan. Oke, misalnya segini ya. Nah, kita tinggal pakai anak panah ke bawah ya untuk agar kita bisa lebih proporsional ya. Kalau kita menggunakan anak panah yang ada di menu sini, itu kita harus ngitung posisi pixelnya ya. Kalau untuk menggunakan anak panah ini dia udah pasti proporsional karena dia memperbesarnya itu untuk X dan Y-nya sama-sama diperbesar atau diperkecil ya. Oke, setelah kita sudah memperbesar yang kita sesuai dengan yang kita mau dan posisi yang kita mau ya. Hanya segini. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari scale ya. Kita masuk ke menu crop ya. Untuk kita melakukan crop, kita harus pastikan dulu di sini posisi untuk layernya sudah benar ya. Kan sekarang kita mau crop untuk layer yang B, jadi kita pastikan di sini tuh adalah terteranya B ya di tengah-tengah sini. Jadi kita dari A kita klik sekali dia jadi B. Ya sesudah itu kita pilih menu crop di sini di atas ya, jangan scale. Scale itu yang tadi ya. Nah setelah kita sudah pilih menu crop, sekarang kita posisikan untuk memotong layer nih. Kita akan memotong yang sebelah kanan dulu ya. Nah, kita ambil segini ya. Dan kita geser dulu nih ke kanan ya. Kita pakai anak panah, ke B lagi. Kita ambil
Oke, kita potong habis dan kita masukin lagi ke luar sampai kita dapat posisi ujung kanan sini sama ujung kanan sini agak kepotong ya. Oke, kita ambil lagi ke kanan, terus kita tambahin lagi. Sorry, kita masukkan lagi. Nah, posisinya misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Tapi kok kenapa aspek rasionya jadi nggak benar? Nah, selanjutnya settingannya itu di scale. Ya, kita masuk ke scale. Terus kita benerin dia punya resolusinya. Ya, itu kita ambil resolusinya itu kanan. Jadi kita potong ke kanan. Nah, oke. Sekarang kita sudah dapat kotak. Ya, seperti yang kita mau. Jadi crop itu untuk kita nentuin kanan kiri yang kita mau potong, ya. Tapi hasilnya akan ketarik, ya. Tapi untuk kita benerin resolusinya, kita masuk lagi ke scale, terus kita kecilin, ya. Ini untuk yang kanan kiri ya. Atas bawah juga cara kerjanya sama seperti itu. Jadi kita pastikan dulu potongan sejauh mana yang mau kita potong, ya. Tapi dia akan ketarik. Setelah ketarik, baru kita benerin resolusinya di scale, ya. Itu cara setting crop ya untuk kita potong. Nah, sekarang kalau sudah selesai, kita bisa geser. Kita mau taruh di mana ya? Kita masuk lagi ke adjust, di scale, pastikan posisi layernya B. Ya, kita tinggal pakai joystick, kita tinggal taruh mau di mana, gitu ya. Oke, kita misalnya taruh di pinggir sini, kita taruh agak bawah, ke kiri dikit. Nah, kita sudah selesai untuk setting PIP, ya. Oke, selanjutnya adalah kita ingin mencoba chroma key. Ya, kalau chroma key udah sangat simpel sekali. Kita hanya perlu masuk ke menu key ya di bawah PIP ya. Kita tinggal klik key sekali ya dan kita enable untuk chroma key-nya ya. Sebenarnya sudah jadi ya. Yang green-nya itu sudah kehapus semua. Ya, tinggal kita benerin sedikit, kita pastikan color-nya sesuai dengan background-nya kita, warna hijau. Ya, tinggal kita mainin untuk min dan max dan margin-nya. Ya, kalau misalnya masih ada sedikit pasir-pasir, ya tinggal di adjust saja untuk min max-nya. Ya, jadi ini untuk simple sekali untuk chroma key, ya seperti ini. Oke, setelah sudah jadi seperti ini pun, kita masih bisa scale up ya. Jadi kita bisa masuk ke adjust. Terus masuk ke scale, ya kita bisa posisikan agak ke samping ke atas sedikit, ya terlalu banyak. Oke, terus kita tinggal pakai anak panah, ya kita bisa besarkan. Kalau ngerasa terlalu nggak bener, kita bisa adjust juga dia punya aspek resolusinya, ya kalau terlalu gendut. Nah, tinggal kita atur di sini. Sesuai ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk kita setting PIP dan chroma key. Oh ya, setelah selesai kita melakukan PIP, ya kita harus pastikan kita slide ya. Karena ini posisi kita masih di preview. Ya, kita lihat itu menu previewnya. Jadi tidak akan tampil di layar utama di program kalau kita nggak slide ya. Kalau kita nggak pindahin. Ya, kalau kita pindahin, nah ini semua orang akan melihat posisi seperti ini. Ada kepotong untuk green-nya dan belakangnya presentasi ya. Jadi kita harus pastikan sudah di slide ya. Oke, sekarang kita matikan dulu untuk PIP dan chroma key-nya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke settingan logo ya. Untuk settingan logo kita harus sebenarnya settingan logo itu masih sama ya, tidak ada perubahan. Kalau misalnya teman-teman nonton video-video saya yang sebelumnya cara setting logo. Jadi untuk kategori logonya itu 256 x 128 pixel, nggak boleh besar-besar ya. Terus harus extensionnya BMP ya. Nah, setelah sudah ada file itu, tinggal teman-teman masuk ke komputer ya, ke sini Oke, kita harus masuk ke software untuk penyetingan logo ya. Jadi pertama kali adalah kita harus pastikan
laptop dan RGB link kita sudah terkoneksi. Ya, kita harus cek dulu untuk settingan IP address-nya. Di sini sudah 192.168.1.99. Di laptop saya juga harus memiliki segmen yang sama. Ya, setelah itu kita akan buka untuk software mininya. Ya, ini adalah software mini. Ya. Yes. Kita search, setelah terkoneksi maka dia akan keluar ya. Di sini sudah ada IP 192.168.1.99. Kita tinggal klik 2 kali di sini. Kita cari menu ya, dan untuk setting logo di sini sudah ada logo. Kita ke bawah. Nah, kita tinggal select picture-nya, gambarnya yang sudah kita siapkan sebelumnya ya, dan kita pilih transparent color. Kalau misalnya kita ada background yang mau kita hapus ya, kita harus pastikan dulu misalnya di software Photoshop misalnya warna hitam, kita bikin background warna hitam. Jadi hitam itu kalau nggak salah 0 4 kali kode colornya ya. Jadi kita harus 000 semua gitu ya. Nah, rednya 0, greennya 0, bluenya 0. Nah, di Photoshop bisa ketahuan ini angkanya berapa. Ya, setelah kita sudah dapat transparent switch-nya kita nyalakan, logo kita generate. Dia akan copy langsung ke RGB Link Mini. Ya, setelah sudah selesai dan keluar, maka kita tinggal pilih XY-nya ya, dan kita set, dia akan muncul. Ya, jadi untuk enable di sini kita tinggal on. Nah, saya sih sudah masukkan logo saya di dalam ya. Sekarang posisinya kalau sudah saya on, maka logo saya sudah keluar. Ya, ini saya ganti kembali menjadi ini biar lebih jelas ya. Saya ganti dulu settingan video out-nya. HDMI-nya jadi JM, jadi 1. Oke. Ya, jadi bisa lihat lebih jelas. Sekarang di layar saya tuh sebelah kanan, nah itu sudah ada logo ya. Nah, di sini saya bisa atur. Saya mau logo saya tuh kira-kira di mana. Saya tinggal set ya. Jadi berubah. Oke. Sesuainya saya bisa set. Nah, saya juga selain set di software, saya juga bisa set langsung di RGB link-nya ya. Di sini saya tinggal klik logo ya. Ini enable atau disable ya. Kalau disable ya dia hilang ya, kita tinggal nyalain. Nah, posisinya lebih gampang kita menggunakan joystick ya. Kita tinggal geser, kita mau taruh di mana. Saya sebelah kiri atas. Oke. Nah, kira-kira seperti itu cara setting VIP, chroma key, dan logo pada RGB Link Mini Pro ya. Kita akan bikin video selanjutnya mengenai beberapa fitur-fitur dari RGB Link Mini Pro lagi ya, seperti kontrol PTZ kamera ya, dari sisi storage untuk recording dan lain-lain. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, juga bunyikan loncengnya agar kalian ternotifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam satu visual Indonesia.